Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mu'afa Maulana dengan NIM 2411 0162 100117. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang dilakukan pada praktikum 8 fiber optik atau serat optik jaringan komputer. Jadi pertama itu kita siapkan alat dan bahan. Alat pertama ada stripper serat optik. Ini berfungsi untuk mengupas pelindung kabel serat optik sehingga bagian inti atau core serat optik yang diperlukan untuk mentransmisikan data dapat terlihat. Lalu kedua ada HTB converter. Ini alat yang berfungsi untuk mengubah sinyal jaringan dari satu media ke media lainnya, biasanya dari serat optik ke kabel tembaga atau sebaliknya. Lalu ada optical power meter. Ini alat untuk mengukur kekuatan sinyal optik dalam jaringan serat optik. Fungsinya itu mengevaluasi kualitas jaringan serat optik dan memonitor intensitas cahaya yang dikirimkan. Lalu keempat ada pigtail serat optik. Ini merupakan kabel serat optik yang salah satu ujungnya sudah dipasangkan konektor, sementara ujung lainnya itu masih dalam keadaan terbuka, belum diapa-apakan. Lalu stripper drop core, ini alat untuk melepas lapisan pelindung atau jaket kabel serat optik tipe drop core hingga tersisa bagian intinya saja. Lalu cleaver serat optik. Ini alat pemotong serat optik yang dapat menghasilkan potongan dengan rapi, presisi tinggi, serta ujung yang rata dan halus. Lalu alkohol ini dipakai untuk membersihkan serat optik yang telah dibuka dengan stripper. Alkohol dipilih karena cepat kering dibandingkan dengan air biasa. Lalu visual fault locator, ini alat untuk melacak dan mendeteksi kerusakan pada kabel serat optik. Cara kerjanya itu memancarkan sinar laser berwarna merah melalui kabel serat optik sambil diamati kebesaran cahaya atau pantulan pada bagian yang rusak. Lalu fast connector, ini komponen yang dirancang untuk menyambungkan serat optik secara cepat dan praktis tanpa membutuhkan proses penyambungan serat optik yang kompleks. Ini splice protector atau protection, ini komponen pelindung yang digunakan untuk mengamankan hasil sambungan serat optik agar terhindar dari kerusakan. Lalu fusion splicer, ini alat untuk menyambungkan ujung-ujung kabel serat optik dengan metode peleburan atau pemanasan pada ujung kabel serat optik tersebut. Setelah menyiapkan alat dan bahan, kita lanjut yaitu mengupas kabel serat optik menggunakan stripper sampai inti atau core serat optiknya itu kelihatan. Setelah dikupas, kita bersihkan menggunakan alkohol agar bersih dari kotoran dan serpihan kaca. Lalu kita potong menggunakan cleaver. Agar mendapatkan hasil potongan yang rata, yang ujungnya rata. Karena alat cleaver ini memiliki presisi yang tinggi untuk pemotongan kabel serat optik. Kita taruh di tempatnya di cleaver itu, lalu ada mekanismenya itu yang didorong. Nah, setelah dipotong, kita buka alat fusion splicernya. Di situ kita taruh pada tempatnya, itu ada tempatnya. Pastikan menaruhnya itu tepat agar nanti saat proses
penyambungannya tuh pas gitu. Kita buka kunciannya tadi, terus jika sudah ditaruh dengan tepat, kita kunci, lalu tutup fusion splicernya. Nah, di depan fusion splicer itu terdapat monitor untuk melihat kualitas potongan dari serat kabel serat optik tadi. Sepertinya sudah rapi. Kita ambil kabel serat optik lain yang akan disambungkan. Kita kupas menggunakan stripper sampai kelihatan inti core-nya ya, sampai kelihatan core serat optiknya. Lalu dibersihkan menggunakan alkohol. Panjang kupasannya itu setengah jari. Iya, secukupnya saja. Lalu kita potong menggunakan cleaver. Hati-hati dengan hasil potongannya, karena jika masuk ke paru-paru bisa membahayakan kesehatan, karena itu terbuat dari kaca. Lalu kita buka fusion slicer, kita taruh di tempatnya. Kita tutup. Oke, sepertinya belum rapi ya. Iya. Nah, sebelum proses penggabungan menggunakan fusion splicer, sebaiknya kita memasangkan splice protector pada salah satu kabel. Nantinya splice protector itu digunakan untuk melindungi hasil penyambungan tadi, hasil penyambungan antar kabel serat optik tadi, agar tidak mudah patah atau agar jaringannya itu supaya tidak bocor. Di sini kita potong ulang karena tadi tidak rapi, hasil potongannya tidak rapi. Oke, kita taruh lagi. Kita lihat hasil potongannya. Oke, sudah rapi. Bisa kita mulai. Nah, di situ dapat dilihat proses penyambungannya.
Oke, sudah tersambung. Nah, saat proses pengangkatan ini sebaiknya dilakukan berhati-hati. Jika kita memasangkan splice protector pada salah satu kabelnya, bisa kita tutupi hasil sambungannya itu menggunakan splice protector, terus kita panaskan splice protectornya agar terpasang erat. Nah, di sini kita uji menggunakan visual fault locator. Terlihat ada pancaran cahaya lasernya. Jadi kabel yang baik itu dapat mengantarkan cahaya dari ujung ke ujung gitu, dan cahayanya itu tetap terang. Dapat dilihat itu di bagian sambungannya terdapat kebocoran sedikit cahaya, itu dikarenakan tidak menggunakan splice protector. Lalu kita uji menggunakan optical power meter. Nyalakan dulu optical power meternya. Lalu kabel konektor serat optiknya kita pasangkan ke optical power meter. Dapat dilihat daya optiknya itu 0,8 berapa itu. Tapi daya optik yang baik itu lebih dari min 10, dan yang buruk itu min 40. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.